Poin yang kedua, ketika Rasulullah sholat, sahabat tidak ikut sholat, tapi berbicara masing-masing. Maksudnya di situ membicarakan seseorang. Kenapa tidak ikut sholat? Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن إدبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عدبان فقلت حديث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فاتخذوه مصلى قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزله وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه قال أنس فعجبني قال هذا الحديث فقلت لابني اكتبوا فكتبه حدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهر حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال حدثني عتبان ابن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فحض لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منه يقال له مالك بن الدخشم ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farukh, telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnul Mughirah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Sabit dari Anas bin Malik, dia berkata telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ar-Rabi dari Idban bin Malik, dia berkata aku mendatangi Madinah, maka aku berjumpa dengan Idban, lalu aku meminta beliau Idban meriwayatkan sebuah hadis. Kata dia, waktu itu mataku ditimpa sejenis penyakit yang menyebabkan beberapa hal. Aku mengirimkan utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya aku amat mengharapkan kedatangan beliau agar mendirikan sholat bersamaku di rumah, sehingga aku menjadikannya sebagai tempat sholat. Idban berkata lagi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba bersama-sama para sahabat yang ikut berkeinginan datang, dan beliau terus masuk ke rumahku. Beliau mendirikan sholat sementara para sahabat masih saja berbincang sesama mereka, di mana sebagian dari mereka membicarakan tentang kemunafikan Malik bin Dukhshum. Para sahabat berkata, mereka berharap agar Rasulullah SAW mendoakan jelek untuk Malik bin Dukhshum yang mereka anggap munafik agar ditimpa kecelakaan. Mereka juga inginkan supaya dia ditimpa malapetaka karena Malik bin Dukhshum ini munafik. Selesai sholat, beliau pun bertanya, bukankah dia telah mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku utusan Allah, kata Nabi. Lalu para sahabat menjawab, dia mengucapkannya hanyalah di mulut semata-mata tetapi tidak di hati. Beliau bersabda, tidaklah seseorang yang mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan bahwa aku adalah utusan Allah kemudian masuk neraka atau merasakannya. Anas berkata, hadis ini membuatku kagum, maka aku berkata untuk anakku, tulislah hadis ini. Lalu dia pun menulisnya. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Nafi Al-Abdi, telah menceritakan kepada kami Bahas, telah menceritakan kepada kami Hamad, telah menceritakan kepada kami Sabit dari Anas, dia berkata telah menceritakan kepada kami Idban bin Malik bahwa dia buta, maka dia mengirim utusan kepada Rasulullah SAW selaya berkata, silakan datang kemari wahai Rasulullah, sehingga itu bisa menjadi tempat sholat bagiku. Maka Rasulullah SAW datang bersama para sahabatnya. Lalu disebutlah sifat jelek seorang laki-laki dari mereka yang dipanggil dengan sebutan Malik bin Dukhshum. Kemudian ia menyebutkan semisal hadis Sulaiman bin Al-Mughirah ini. Sahih Muslim hadis ke-48. Pada hadis yang ke-48 dari Sahih Muslim ini ada 2 poin yang menarik perhatian saya. Yang pertama,
seorang sahabat yang punya penyakit mata, bahkan di satu riwayat dia dikatakan buta. Sebenarnya dia ingin sekali sering-sering mengikuti majelis Rasulullah, sering-sering mengikuti sholat berjamaah dengan Rasulullah, tapi karena berhalangan seperti itu dia tidak bisa. Lalu dia menginginkan Rasulullah untuk datang ke rumahnya. Agar apa? Agar Rasulullah sholat di rumahnya. Kemudian setelah Rasulullah sholat di rumahnya, di tempat itu akan dijadikan tempat khusus untuk dia melakukan sholat. Karena apa? Karena di situ ada asar Rasulullah. Itu sangat beruntung kan sahabat ini. Karena apa? Karena Rasulullah mengijabahi. Rasulullah datang memenuhi panggilannya dan sholat di sana. Seumpama kita, wah itu kan sangat bahagia ya. Kita didatangi Rasulullah, kemudian Rasulullah datang di tempat rumah kita. Pasti tempat Rasulullah itu kita jadikan tempat khusus untuk kita bertaqarrub ilallah. Bahkan kita akan berlama-lama di situ dan menghabiskan waktu di tempat itu, ya kan. Tidak jauh beda lah seperti sahabat ini. Bahkan dia, karena sahabat itu karena bertemu langsung dengan Rasulullah, pasti rasa cintanya lebih cinta daripada kita. Nah, karena Rasulullah sudah datang, maka Rasulullah sholat di situ, dan tempat itu pun dijadikan tempat khusus untuk dia sholat di situ, karena di situ ada asar Rasulullah. Ketika dia sholat di situ, dia merasakan dia masih bersama Rasulullah, kurang lebih seperti itu. Poin yang kedua, ketika Rasulullah sholat, sahabat tidak ikut sholat, tapi berbicara masing-masing. Maksudnya di situ membicarakan seseorang. Kenapa tidak ikut sholat? Berarti di sini Rasulullah melakukan sholat sunnah, bukan sholat wajib. Seumpama sholat wajib, tentu para sahabat ini ikut berjamaah dengan Rasulullah. Karena mereka tidak mengikuti sholat berjamaah dengan Rasulullah, maka bisa disimpulkan bahwasanya di sini Rasulullah melakukan sholat sunnah. Ketika Rasulullah melakukan sholat sunnah, para sahabat membicarakan seseorang yang bernama Malik bin Dukhshum. Malik bin Dukhshum ini seorang yang munafik. Nah, para sahabat bersepakat nanti setelah Rasulullah selesai sholat, para sahabat akan meminta doa dari Nabi untuk mendoakan Malik bin Dukhshum ini, mendoakan buruk, mendoakan jelek. Karena apa? Karena Malik bin Dukhshum ini pengkhianat, munafik, bermuka dua. Di depan kita dia kayak membela kita, di belakang kita dia malah ngancurin kita. Seperti itu gambarannya seorang munafik. Maka para sahabat meminta pada Rasulullah untuk mendoakan buruk, mendoakan jelek kepada Malik bin Dukhshum. Bahkan meminta Rasulullah untuk mendoakan agar Malik bin Dukhshum ini ditimpa malapetaka. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Jawaban Rasulullah, tidak mau. Jawaban Rasulullah, bukankah Malik bin Dukhshum sudah mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat? Bukankah dia sudah bersaksi, sudah mengucapkan bahwasanya dia adalah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bukankah dia bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Jika sudah begitu, dia tidak akan disentuh oleh neraka, bahkan dia tidak akan merasakan siksaan neraka. Seperti itu jawaban Rasulullah. Nah, karena Rasulullah menjawab seperti itu, maka sahabat pun terdiam. Dari sini ada juga satu riwayat di sebuah peperangan, ada seorang sahabat yang menindih seorang prajurit kafir yang sudah kalah, kemudian mau dibunuh oleh sahabat prajurit muslim ini, sahabat ini. Ketika mau dibunuh, maka prajurit kafir ini mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, agar tidak dibunuh. Karena sudah tahu niatnya hanya untuk menyelamatkan diri, maka sahabat ini, prajurit ini terus membunuhnya, terus menebas lehernya. Nah, kejadian ini dilaporkanlah oleh sahabat yang lain kepada Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah memanggil sahabat itu, dia menjelaskan begini-begini, si prajurit kafir ini, si prajurit musuh ini bersyahadat hanya untuk membela diri, seperti itu. Tapi Rasulullah menjawab, jika sudah bersyahadat nggak boleh dibunuh, nggak boleh diapa-apain. Lagian juga dari mana kamu mengetahui bahwa dia hanya
mengucapkan syahadat dari mulut saja. Dari mana kamu tahu hati seseorang? Nah, seperti itu jawaban Rasulullah. Maka sesuai dengan hadis ini juga, Rasulullah juga diminta untuk mendoakan buruk, dan Rasulullah juga tidak mau. Jadi memang tidak boleh siapapun, penceramah siapapun, mau ustadz, mau kiai, mau buya, mau ajengan, mau ulama, mau habib, mau syarif, mau sayyid, siapapun, apalagi orang awam seperti kita, nggak boleh mendoakan buruk kepada sesama, baik kepada yang berbeda agama juga pun sebenarnya nggak boleh, apalagi yang saudara seagama, seiman, nggak boleh, haram hukumnya itu mendoakan seperti itu. Kurang lebih seperti itu isi dari hadis ini. Saya sangkutkan dengan hadis-hadis yang lain ya. Wallahu wa rasuluhu alam. Yang pasti Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Makki wa Bishr bin al-Hakam. Qala haddatsana Abdul Aziz wa huwa ibnu Muhammadin ad-Darawardi an Yazid bin al-Hadi an Muhammad bin Ibrahim an Amir bin Sa'd an al-Abbas bin Abdul Muttalib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasulah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Abu Umar al-Makki dan Bishr bin al-Hakam, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz yaitu ibnu Muhammad ad-Darawardi dari Yazid bin al-Had, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Amir bin Sa'ad, dari Abu Abbas bin Abdul Muttalib, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ridho dengan Allah sebagai Rabb-Nya dan Islam sebagai agamanya serta Muhammad sebagai Rasulnya, maka dia telah merasakan nikmatnya iman. Sahih Muslim hadis ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ubaidullah bin Sa'id wa Abdul Humaid qala haddatsana Abu Amir al-Aqdi haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa'id dan Abd bin Humaid, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Aqdi, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 73 sampai 79 cabang, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Sahih Muslim hadis ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Zuhair bin Harb haddatsana Jarir an Suhail an Abdullah bin Dinar an Abi Shalih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Abdullah bin Dinar dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang. Yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu adalah sebagian daripada iman. Sahih Muslim hadis ke-51. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Salim an abihi sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaghidhu akhahu fil haya'i faqala al-haya'u minal iman. Haddatsana Abd bin Humaid haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'marun an Az-Zuhri bihadzal isnadi wa qala marra bi rajulin minal ansar yaghidhu akhahu. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amr an-Naqid serta Zuhair bin Harb, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya bahwa Nabi mendengar seorang laki-laki sedang menasihati saudaranya karena malu. Maka beliau pun bersabda, malu itu adalah sebagian daripada iman.
telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dengan sanad ini seraya berkata, beliau melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya. Sahih Muslim hadis ke-52.